Kaisar Naga yang tak terkalahkan bab 30-35. 300 kuda berjalan di padang gurun, menimbulkan dampak di tanah. Badai salju telah berakhir beberapa lama ini. Meskipun belum semua salju mencair, tidak banyak yang menutupi tanah. Ditambah lagi, jalan itu terus dilalui, jadi tidak menjadi masalah bagi orang untuk berjalan di atasnya. Setelah hanya 4 jam di jalan, Luli telah menguasai kudanya sepenuhnya. Sepanjang jalan, ia mengamati apa yang dilakukan prajurit keluarga Liu di depannya dan belajar pada saat yang sama. Mencoba menguasai trik berkuda. Untuk menunggang kuda, seseorang tidak dapat menggunakan seluruh tenaganya secara kasar, tetapi harus menggunakan tenaganya secara fleksibel. Ini bukan hanya proses membiarkan kuda bekerja dengan orang tersebut, tetapi juga sebaliknya. Dengan cara ini, kuda tidak akan terlalu lelah saat berlari, dan akan menerima tuan baru di punggungnya. Menjelang siang, pasukan berhenti di samping hutan gelap untuk beristirahat. Prajurit keluarga Liu menyalakan api untuk memanggang daging. Luli tidak mengenal mereka, dan tidak ada seorang pun yang mengakui keberadaannya. Luli harus mengunyah daging kering yang telah disiapkan Luling untuknya sambil duduk di bawah pohon. Di kejauhan, Liu Yi dikelilingi oleh sekelompok orang, seperti bintang-bintang yang mengelilingi bulan. Liu Yi melirik Luli, tetapi dia juga tidak mengundangnya untuk makan. Luli tahu bahwa dia tidak berhak ikut campur, jadi dia duduk sendirian, mengunyah daging kering yang dimasak dan mendengarkan beberapa prajurit mengobrol di dekatnya. Kita benar-benar dikacaukan oleh keluarga besar kali ini. Tentu saja, ya, mereka ingin mendapatkan darah dan esensi asli dari Raja Binatang Suan, tetapi telah membawa bencana bagi kita. Kakak ketiga saya telah tewas dalam pertempuran di Gunung Awan Dingin. Raja Binatang Suan sebanding dengan prajurit kuat dari alam berdaulat manusia. Memang, Raja Binatang baru saja melahirkan dan semakin mendekati hari-hari terakhirnya, tetapi ia masih memiliki kekuatan yang mengerikan. Saya khawatir kali ini, banyak nyawa juga hilang di keluarga super. Mereka masih tidak bisa membunuh Raja Binatang setelah sekian lama. Tidak ada cara untuk mengetahui kapan bis Upeyafal dapat dipadamkan. Jika kita terus mengambil risiko seperti ini, sumber daya yang dikumpulkan oleh keluarga di kota Wuling akan habis. Luli telah mengumpulkan cukup banyak informasi dari mendengarkan mereka berbicara dengan suara pelan, dan sekarang mengerti alasan terjadinya bis Upeyafal ini. Menurut para prajurit ini, Raja Binatang di dalam jurang es sedang sekarat. Kebetulan ia melahirkan seorang anak yang sangat melukai Yuan Qi-nya. Ketika keluarga super mengetahui berita ini, mereka menyerbu ke arah jurang es. Semuanya mencoba untuk mendapatkan energi dan ki asli serta material berharga untuk inti binatang dari tubuh Raja Binatang. Namun mereka telah meremehkan kekuatan Raja Binatang buas dan dikalahkan beberapa kali, menderita banyak korban. Raja Binatang buas menjadi marah. Ia memanggil banyak binatang buas Suan untuk menyerang yang menyebabkan terjadinya pemberontakan binatang buas. Meskipun banyak yang dikirim oleh keluarga super, tetapi tidak ada satupun yang dapat menahan atau menghalangi semua binatang Suan tersebut. Karena itu, mereka harus bergantung pada keluarga-keluarga di daerah Wuling, baik besar maupun kecil. Semua keluarga di daerah Wuling telah mengambil tindakan, termasuk laki-laki dewasa dari suku-suku. Mereka semua saat ini telah membentuk beberapa garis pertahanan di Gunung Awan Dingin untuk menahan dampak dari pergolakan binatang. Raja Binatang, Luli menghela napas dengan emosi. Raja Binatang buas adalah binatang buas Suan tingkat ke-7. Mungkin satu serangan sederhana darinya akan menghancurkan seluruh wilayah Wuling. Adegan para pejuang kuat dari keluarga super untuk melawan Raja Binatang buas. Betapa hebat dan mengejutkannya adegan itu. Setelah beristirahat selama 1 jam, pasukan mulai bergerak lagi. Kali ini, mereka tidak berhenti sampai senja. Sebuah gunung besar menghalangi jalan mereka seperti parit alami. Menurut para prajurit keluarga Liu, ini adalah Gunung Awan Dingin.
Itu akan menjadi wilayah jurang es di sisi lain Gunung Awan Dingin. Ayo, ayo, ayo. Beberapa serigala perak kembali dari kejauhan, dan para prajurit berbicara dengan Liu Yi. Liu Yi melambaikan tangannya dan mengumumkan, pindahlah ke lembah awan dingin. Misi kita kali ini adalah untuk menjaga lembah selama setengah bulan. Memimpin pasukan, Liu Yi mulai bergerak maju di sepanjang jalan setapak pegunungan yang berkelok-kelok. Ketika malam telah tiba, pasukan telah sampai di luar lembah. Di dalamnya terdapat sejumlah tenda dan prajurit keluarga Liu. Mengerikan dan tragis, Luli melihat sekeliling melawan cahaya dan merasa takut. Darah dan kerangka binatang suan berserakan di mana-mana, dan bekas cakaran ada di mana-mana di batu-batu besar dan tanah serta pintu masuk lembah. Semua ini menunjukkan bahwa ada pertempuran brutal yang tak terhitung jumlahnya di sini. Banyak prajurit di dalam kamp semuanya mengalami luka parah atau bahkan patah tulang. Tentu saja, seseorang dikirim untuk mengatur persiapan bagi para prajurit keluarga Liu. Luli dibawa ke dalam tenda besar. Bau obat herbal yang menyengat memenuhi ruangan. Ada 5 orang yang terluka tergeletak di sana. Tak seorang pun dari mereka memperhatikan Luli. Mereka semua hanya beristirahat. Luli telah memakan beberapa makanan siap saji. Sekarang dia tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan semua hal itu. Dia duduk di tempat tidurnya dengan kaki disilangkan untuk memulai kultivasinya. Baginya, setiap detik dari setiap menit sangat berharga. Setiap kali dia dapat meningkatkan kapasitas tempurnya, kemungkinan besar dia akan bertahan hidup. Luli tertidur lelap setelah berkultivasi sepanjang setengah malam. Saat fajar menyingsing, terdengar suara-suara dari luar disertai raungan binatang suan. Luli bangkit untuk melihat dan melihat lebih dari 20 prajurit keluarga Liu di pintu masuk lembah mencoba menghalangi raungan binatang suan yang menerjang ke arah mereka. Luli belum menjadi salah satu anggota pasukan keluarga Liu. Ia hanya ada di sana untuk menyelesaikan misinya sehingga tidak ada yang memintanya untuk ikut serta. Luli memikirkannya. Lalu ia membawa pedang kilin langitnya dan menyerbu ke arah pintu masuk lembah setelah ia buru-buru mengambil beberapa daging kering yang dimasak. Misinya adalah membunuh 100 binatang suan tingkat pertama atau 1 binatang suan tingkat kedua. Jelas, kali ini, semua binatang suan itu adalah tingkat pertama. Luli dapat membantai mereka dengan mudah. Bahaya bisa muncul kapan saja di luar sana. Siapa yang bisa menjamin tidak akan terjadi kecelakaan? Luli hanya ingin menyelesaikan tugasnya secepat mungkin. Dia segera sampai di pintu masuk dan mendapati Liu Yi dan Patriark Hong ada di sana bersama seorang prajurit setengah baya yang kuat dari keluarga Liu. Dilihat dari ki dan energinya, Luli dapat mengatakan bahwa dia seharusnya telah mencapai alam laut roh. Namun, tidak ada dari mereka yang mengambil tindakan apapun. Mereka hanya mengamati dari kejauhan. Nona Yi, saya ingin maju ke depan. Luli menghampiri Liu Yi untuk meminta izin. Liu Yi mengangguk tanda setuju dan Luli berlari menuju pintu masuk lembah seperti harimau yang ganas. Melolong gelombang. Lembah itu tidak luas. Hanya lebih dari selusin binatang suan yang bisa melewatinya dalam satu waktu. Dilihat dari jauh, lembah itu penuh dengan binatang suan, semuanya adalah serigala hitam raksasa. Serigala-serigala ini berbeda dari serigala biasa karena serigala biasa memiliki tanduk tajam, taji di punggungnya, taring yang sangat panjang, dan 2 kali lebih besar dari serigala biasa. Mereka bisa jadi setara dengan serigala perak yang ditunggangi Liu Yi. Serigala taji besi, binatang suan seperti ini biasa saja. Luli pernah melihatnya sebelumnya. Tentu saja, dia akan lari begitu melihat mereka saat bertemu dengan binatang-binatang ini. Alasannya adalah, selama Iron Spur Wolves berangkat, jumlahnya akan lebih dari 100. Di masa lalu, dia akan mati dengan kemampuan tempurnya di level sebelumnya. Luli bergegas ke sana dan berjalan ke tengah kerumunan. Melihat serigala taji besi menyerangnya sambil melolong,
dia mengerahkan energi suannya dan menebas kepala serigala itu dengan pedang kilin langitnya. Ledakan. Luli sudah memiliki kekuatan lebih dari 11.000 pound. Sekarang setelah dia menggunakan energi suannya, dia telah memperoleh beberapa ribu pound lagi. Selain itu, pedang kilin surga memiliki berat lebih dari 2.000 pound. Dengan demikian, gerakannya begitu kuat sehingga dia menghancurkan serigala itu. Kepala serigala itu terbelah dua di tengah dan berubah menjadi genangan cairan kental. Bagus. Seorang prajurit dari keluarga Liu di dekatnya bersorak. Dia sendiri berada di tahap tengah alam Xuanwu, tetapi dia kesulitan menghadapi serigala taji besi. Luli baru saja tiba di sini dan telah membunuh satu. Tidak diragukan lagi bahwa bala bantuan yang kuat telah datang dan membuat prajurit itu sangat lega. Liu Yi dan yang lainnya menyadari apa yang terjadi di sini. Dia dan Patriark Hong semuanya menghela napas. Patriark klan eksternal dari keluarga Liu yang berada di alam laut roh bertanya dengan cemberut. Nona Yi, kekuatan pemuda ini sangat besar, dan dia berada di tahap tengah alam Xuanwu. Dia bisa dijadikan sesuatu yang baik. Mengapa tidak merekrutnya ke klan eksternal? Lebih dari baik. Liu Yi menggelengkan kepalanya. Kupikir dia hanya butuh waktu kurang dari sebulan untuk mencapai tahap tengah alam Xuanwu. Bakatnya sungguh menakjubkan. Cahaya redup berkedip di mata Patriark klan eksternal, dan dia menjadi semakin bingung. Patriark Hong menjelaskan, bukannya Lady Yi tidak ingin merekrutnya. Hanya saja dia hanya bersedia bergabung dengan klan tamu. Kami telah membujuk berkali-kali tetapi gagal. Dia tidak tahu menghargai kebaikan. Cahaya padam di mata Patriark klan eksternal saat dia mendesah. Masa depan macam apa yang akan dia miliki tanpa sumber daya dan pelatihan keluarga bahkan dengan bakatnya. Orang ini sangat bodoh. Petik 2. Alam laut roh, alam kolam jiwa, alam roda takdir, alam abadi. Setiap kemajuan di ranah besar itu sulit. Ambil contoh laut roh yang mengembun. Dengan bantuan keluarga besar untuk memperoleh ramuan dan pelet yang berharga, kecepatan pengembunan akan jauh lebih cepat. Sebaliknya, jika seseorang mengandalkan dirinya sendiri untuk mengumpulkan bahan-bahan misterius itu akan sulit. Begitu pula dengan mengondensasi Senhai tanpa tambahan bahan-bahan misterius itu. Sebenarnya ada cukup banyak prajurit di alam Xuanwu dalam suku-suku, tetapi hanya ada sedikit prajurit yang kuat di alam laut roh. Misalnya, hanya ada satu prajurit alam laut roh di suku Dilong, Diba. Alasannya adalah kurangnya sumber daya. Mengapa Diba mau bergabung dengan keluarga Zhao dan mendengarkan perintah mereka? Itu juga karena keluarga Zhao memiliki sumber daya yang tidak dimiliki suku Dilong. Sumber daya itu akan membantunya mempercepat kultivasinya dan menjadi lebih kuat. Benar-benar bodoh. Liu Yi menghela napas setuju dan melanjutkan. Jika dia ingin mengambil jalannya sendiri seperti ini, aku tidak akan peduli lagi padanya. Jika dia dibunuh oleh Diba, dia sendiri yang akan disalahkan. Tongkang, di luar lembah awan dingin, Luli sangat ganas hingga menjadi monster. Setiap kali dia mengayunkan pedang kilin langitnya, akan ada satu serigala taji besi yang terluka atau terbunuh. Dia tidak tahu cara menggunakan keterampilan Xuan, jadi dia hanya memotong dan mencacah, memanfaatkan kekuatannya yang mengerikan dan pedang kilin langit seberat 2000 pon. Meskipun pedang kilin surga retak, pedang itu tetap merupakan pedang lebar yang sangat berharga. Unik dalam hal bahan, tajam pada bilahnya, pedang itu dapat memotong besi dengan bersih seolah-olah itu adalah lumpur. Luli memiliki ilmu pedang yang aneh karena dia sangat cepat dalam melakukan gerakannya. Bahkan dengan pedang kilin langit seberat 2000 pon di tangannya, dia masih bisa mengayunkannya 3 hingga 5 kali dalam waktu singkat. Tentu saja, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya untuk melawan Iron Spur Wolves. Hanya dengan 2 tebasan, Iron Spur Wolf akan mati atau terluka. Lebih dari 1 jam, Luli telah membantai 27 serigala taji besi, jauh lebih cepat dibandingkan dengan prajurit keluarga Liu di dekatnya. Bahkan prajurit di puncak alam Xuanwu tidak akan secepat itu.
Sekarang ada ratusan mayat serigala taji besi yang menumpuk di pintu masuk lembah. Seorang prajurit keluarga Liu digigit sampai mati, dan beberapa lainnya terluka. Namun akhirnya, serigala taji besi mundur kembali ke lembah dan menghilang. Tarik dan bersihkan lapangan. Liu Yi berteriak dan kembali ke tendanya sendiri, tidak peduli dengan keadaan di luar. Patriark Hong mengirim seseorang untuk mengumpulkan mayat, merawat yang terluka, dan mengatasi akibat pertempuran. Luli kembali sambil membawa pedang besarnya di tangannya. Patriark klan eksternal yang berada di alam laut roh menghampiri dan berbicara kepada Luli dengan serius. "Kamu adalah Luli?" Luli menyeka darah serigala dari wajahnya dan menjawab sambil mengangguk. "Ya, Tuan, namaku Cai Hui, salah satu patriark klan eksternal keluarga Liu. Kau bisa memanggilku Patriark Cai?" Patriark klan eksternal ini berusia 40-an, bertubuh kekar. Ia mengenakan baju besi perak keluarga Liu. Dengan pedang panjang di tangannya, ia memiliki sikap yang mengesankan. Patriark menatap Luli dan berkata, "Ikuti aku." Luli mengikuti Patriark Cai ke dalam tenda besar. Patriark Cai masuk, duduk di ujung ruangan, dan bertanya pada Luli, "Hei, nak, seberapa banyak yang kau ketahui tentang kultivasi?" Luli menyentuh hidungnya karena malu dan menjawab, "Sebenarnya tidak banyak. Aku hanya tahu beberapa alam kultivasi dan sedikit tentang alam Xuan Wu." Patriark Cai mengangguk dan melanjutkan, "Kamu sekarang berada di alam Xuan Wu, dan baru saja berhasil masuk ke gerbang Wu Dao. Saat kamu mencapai puncak alam Xuan Wu, kamu perlu memadatkan laut roh untuk berjuang menuju alam laut roh." Luli memiliki beberapa informasi tentang ini, jadi dia mengangguk. Meskipun demikian, dia mendengarkan dengan saksama Patriark Cai. Yang terakhir berhenti sejenak dan berkata, "Ketika kamu membuka semua saluran energi di tubuhmu dan memiliki energi Xuan yang cukup, kamu dapat menggunakan energi Xuan untuk memadatkan laut roh." Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dari jutaan prajurit di suku rata-rata, hanya 1000 yang dapat berhasil memadatkan laut roh maksimal. Tahukah kamu mengapa? Seseorang yang menjelaskan kultivasi kepadanya adalah sesuatu yang sangat disambut baik oleh Luli. Ia membungkuk sedikit dengan kedua tangan terlipat di depan dada dan menjawab, "Saya tidak tahu, bisakah Patriark Cai memberi saya pencerahan?" Melihat sikap Luli yang cukup baik, Patriark Cai tidak terlalu serius. Ia menjelaskan, tidak sulit untuk memadatkan laut roh, tetapi mudah runtuh. Tanpa sarana yang baik atau pelet yang berharga, kemungkinan berhasil memadatkan laut roh sangatlah rendah. Luli akhirnya mengerti. Patriark Cai berdiri dan melanjutkan, "Akan lebih sulit lagi ketika berjuang untuk alam kolam jiwa dari alam laut roh." Kolam jiwa, yang berarti kolam jiwa, adalah membangun kolam di dalam jiwa Anda. Jiwa adalah esensi manusia. Satu tindakan ceroboh, tidak hanya tidak akan mencapai alam, jiwanya juga akan hancur. Oleh karena itu, untuk mencapai alam kolam jiwa, pelet dan ramuan berharga yang bertujuan untuk jiwa lebih dibutuhkan. Pelet dan ramuan ini, masing-masing tak ternilai harganya, berjumlah kekayaan suku yang terkumpul selama 100 tahun. Fate Wheel Realm adalah kultivasi Fate Wheel, yaitu roda takdir. Anda mungkin belum pernah mendengarnya, tetapi setiap kali seorang pejuang mengolah Fate Wheel, ia dapat menambah 500 tahun lagi dalam hidupnya di bumi. Ada 3 Fate Wheel di puncak Fate Wheel Realm, yang berarti 1500 tahun kehidupan. Tetapi, ada sesuatu yang mungkin tidak kau ketahui. Ramuan mistis yang harus dikonsumsi untuk mengolah satu roda takdir akan menghabiskan sekitar 30% dari kekayaan yang dikumpulkan oleh keluarga Liu selama bertahun-tahun. Jika ada 3 prajurit dalam keluarga Liu yang mencoba mengolah roda takdir, keluarga Liu akan menjadi sangat miskin dalam sekejap. Selain itu, peluang bagi ketiga prajurit itu untuk berhasil mengolah roda takdir kurang dari 10%. Dengan kata lain, mungkin saja semua kekayaan keluarga Liu bahkan tidak dapat menghasilkan satu prajurit di alam roda takdir. Luli terkejut. Tidak ada yang mengajarinya apapun tentang kultivasi sebelumnya. Jadi ini adalah informasi baru baginya.
Dia tertegun dan ketakutan. Dia tahu bahwa jalan menuju Wudao itu sulit, tetapi dia tidak pernah membayangkannya akan sesulit ini. Keluarga Liu, yang merupakan penguasa wilayah Wuling, membanggakan sejumlah besar tambang, tanaman obat, dan sumber daya yang bahkan tidak dapat dibayangkan. Namun, semua itu hanya cukup bagi 3 prajurit di puncak alam kolam jiwa untuk mencoba mencapai alam roda takdir. Ini hanyalah alam roda takdir. Berapa banyak sumber daya yang akan dikonsumsi oleh alam abadi, bangsawan mulia, dan penguasa manusia berikutnya? Mungkin 1.000 atau 10.000 keluarga Liu? Siapa yang tahu? Patriark Cai terdiam beberapa saat dan baru melanjutkan setelah Luli kembali tenang. Sekarang kau tahu, tanpa dukungan keluarga besar, tidak ada prajurit yang dapat mencapai prestasi penting dengan mengandalkan dirinya sendiri. Saat kau masih muda, kecepatan kultivasimu adalah yang tercepat. Namun, bagaimana mungkin satu orang bisa mendapatkan begitu banyak sumber daya sendirian? Bahkan jika kau bisa, kau akan terlalu tua untuk memiliki peluang mencapai alam yang lebih tinggi. Untuk mendapatkan dukungan dari keluarga besar, kamu harus bersumpah setia kepada keluarga. Tidak ada makan siang gratis di dunia. Jadi keluarga besar tidak akan menyia-nyiakan sumber daya untuk prajurit tamu yang dapat pergi kapan saja. Oleh karena itu, jika kamu ingin mencapai alam yang lebih tinggi, kamu membutuhkan posisi yang lebih tinggi dan kekuatan yang lebih besar, yang berarti kamu harus bergabung dengan klan eksternal sebuah keluarga dan mengabdikan hati dan jiwamu kepada keluarga. Sekarang, apakah kamu mengerti? Patriark Cai akhirnya mencapai tujuannya di akhir pidatonya. Luli mengerti, tetapi dia tersenyum paksa dan menangkupkan kedua tangannya di depan dada. Terima kasih telah memberiku pencerahan. Aku akan memikirkannya dengan saksama. Jelas, Luli tidak bermaksud demikian. Karena itu, Patriark Cai menjadi sedikit kesal pada Luli. Kemudian, Patriark Cai melambaikan tangannya dan berkata, hati-hati. Kamu bisa bertarung sesuka hatimu nanti. Luli berjalan keluar sambil membawa pedang kilin langitnya untuk beristirahat di tendanya dan mencoba mencerna informasi mengkhawatirkan yang ia dapatkan dari Patriark Cai. Setelah 1 jam, terdengar serangan binatang suan lainnya yang meraung dari dalam lembah. Luli meraih pedang besarnya dan bergegas keluar untuk melanjutkan pertarungannya. Dia baru saja membunuh 27 binatang suan. Jika tidak ada yang salah, dia bisa menyelesaikan misinya dalam 1 atau 2 hari. Kemudian dia bisa kembali ke daerah untuk melaporkan penyelesaian misinya. Begitu dia berada di dalam daerah, dia akan aman. Bagaimanapun, dia telah menjadi prajurit tamu keluarga Liu, jadi Diba tidak bisa menyerangnya di depan umum di dalam daerah. Kali ini, Nyonya Yi bahkan tidak keluar untuk mengamati pertempuran. Namun, Patriark Cai keluar dan mengorganisasi puluhan orang untuk menangkis binatang suan. Kali ini, mereka masih serigala taji besi yang menyerbu keluar dari lembah. Luli sekarang memiliki pengalaman dalam menghadapi binatang suan semacam ini. Dia bertarung dengan mudah dan dapat membantai seekor serigala taji besi hanya dengan 1 atau 2 serangan. Dia sangat cepat. Sekali lagi, Luli telah membunuh lebih dari 20 serigala taji besi. Dan tubuh-tubuh serigala yang mati menumpuk di luar lembah. Luli mundur untuk beristirahat setelah kawanan serigala itu mundur. Kali ini, ada jeda yang panjang sebelum kawanan serigala menyerang lagi. Saat itu sudah senja. Luli telah pergi berperang lagi. Ia begitu gagah berani sehingga para prajurit keluarga Liu lainnya mulai memandangnya dengan cara baru. 83 serigala. Setelah kawanan serigala itu mundur, Luli kembali dengan kegembiraan yang terlihat jelas. Ia kini telah membunuh 83 serigala taji besi tanpa satu pun yang terluka. Jika semuanya berjalan dengan baik, ia dapat menyelesaikan misinya dan kembali ke daerah itu besok. Karena dia sangat berani dalam berperang, dia diperlakukan lebih baik. Orang-orang dikirim untuk mengantarkan daging panggang dan minuman keras kepadanya. Luli berpesta, kemudian dia duduk dengan kaki disilangkan untuk memulai kultivasinya. Dia masih mengerjakan saluran energi ketujuh yang hanya berhasil dibuka sekitar lebih dari setengahnya.
Dia memperkirakan dia masih membutuhkan sekitar 1 atau 2 hari untuk membukanya sepenuhnya. Luli baru saja akan tidur setelah berkultivasi hingga tengah malam ketika dia mendengar suara tiba-tiba muncul di luar disertai suara lolongan. Setelah beberapa saat, Patriark Chai berteriak, Raja Serigala memimpin kawanan untuk menyerang. Kalian semua, lawan sekarang. Patriark Chai baru saja menyelesaikan kata-katanya ketika seseorang berteriak kesakitan dan banyak yang berteriak ketakutan. Luli dengan cepat meraih pedang kilin langitnya dan bergegas keluar dari tenda. Sial, garis pertahanannya sudah ditembus. Luli menatap ke kejauhan. Dalam cahaya redup malam itu, ia melihat banyak serigala taji besi telah berhasil masuk ke base camp. Di garis depan mereka ada Raja Serigala besar yang tingginya lebih dari 3 kaki dan panjangnya hampir 10 kaki. Tidak ada yang bisa menghentikan Raja Serigala itu. Sikapnya yang ganas menyelimuti seluruh base camp. Awalnya ada beberapa orang yang berjaga di pintu masuk lembah. Tetapi Raja Serigala telah menghancurkan garis pertahanan ini dengan kawanannya. Sisa serigala taji besi menyerbu masuk. Pada saat itu, setidaknya ada 200 serigala taji besi dan semakin banyak yang keluar dari lembah. Tutup pintu masuknya, kalau tidak seluruh kawanan serigala akan keluar dan tidak ada satupun dari kita yang bisa hidup. Patriark Chai meraung dan menyerang Raja Serigala dengan pedang di tangannya. Liu Yi mengambil keputusan dan berteriak kepada Patriark Hong dan prajurit lainnya, "Seseorang, ikutlah denganku untuk menghalangi pintu masuk." Luli berutang budi pada Liu Yi. Jadi tentu saja, dia tidak bisa hanya berdiam diri. Tentu saja, jika semua serigala keluar, dia juga akan dibantai. Luli berteriak, "Nona Yi, aku akan pergi bersamamu." Liu Yi dan Patriark Hong bergegas maju dan Luli mengikutinya. Banyak prajurit di puncak alam Xuanwu juga bersama mereka, setidaknya 40 atau 50 orang. Jumlah serigala terlalu banyak. Sekarang setelah Raja Serigala memimpin, serigala-serigala di belakangnya tidak takut mati. Mereka ganas, sangat berbahaya untuk mencoba mencegat serigala di pintu masuk. Puluhan orang mungkin tidak akan berhasil kembali. Namun, Nyonya Liu yang paling terhormat dan berharga, Liu Yi, memimpin serangan. Bagaimana mungkin prajurit Liu family yang lain bisa gentar? Puluhan orang bergerak maju sambil menyerang dan membunuh. Liu Yi dan Patriark Hong tidak berhenti karena mereka semua memiliki artefak Xuan di tangan mereka. Mereka maju cepat menuju lembah. Luli dengan cepat mengejar Liu Yi sambil menyerang 7 atau 8 serigala taji besi berturut-turut dengan pedang kilin langitnya. Pasukan itu dengan cepat berhasil mencapai pintu masuk lembah. Patriark Hong berteriak dan menghunus pedangnya dengan energi Xuan yang menyilaukannya. Patriark Hong, yang merupakan seorang pria bertubuh kurus, diselimuti cahaya putih. Dia telah memobilisasi keterampilan Xuan yang canggih. Dalam satu gerakan, dia telah menghancurkan 4 atau 5 serigala taji besi dan memaksa beberapa lainnya yang mengejar untuk mundur. Blokir saja, kita tidak bisa membiarkan satupun lewat. Liu Yi telah mengganti cambuk ungu cantiknya menjadi pedang tajam dan berada di garis depan pertarungan ini. Dia sendiri juga berada di puncak alam Xuanwu dengan beberapa pengalaman pertempuran. Kuncinya adalah dia memiliki harta karun di sekujur tubuhnya, dan keterampilan Xuannya jelas berada pada level yang lebih tinggi dibandingkan dengan para prajurit biasa dari keluarga Liu. Dia bertarung melawan 3 serigala taji besi sendirian dan tidak mundur selangkah pun. Oke, penampilan luar biasa dari Patriark Hong dan Nyonya Yi membuat momentum para serigala agak berkurang. Mulut lembah terlalu sempit. Selama serigala taji besi di belakang tidak dapat berpartisipasi dalam pertarungan, situasinya akan stabil ketika Patriark Chai membawa seseorang bersamanya untuk membunuh Raja Serigala dan para serigala yang sudah keluar. Tongkang, Luli berdiri tepat di sebelah Liu Yi. Dia tidak mengayunkan pedang kilin langitnya dengan cara yang cerdik, hanya serangan yang paling sederhana. Namun, dia begitu cepat dan kuat sehingga setiap kali dia menyerang, akan ada satu serigala taji besi yang hancur atau terbunuh. Dia sebenarnya tidak lebih lambat dari Patriark Hong. Melolong,
melolong gelombang-gelombang. Kawanan serigala di dalam lembah melolong ketika mereka menyadari bahwa jalan itu terhalang. Raja Serigala, yang sedang bertempur dengan Patriark Chai dari kejauhan, juga melolong. Semua serigala taji besi di dalam lembah menjadi gila, dan serangan mereka menjadi semakin ganas. Salah satu prajurit keluarga Liu diserang oleh 3 serigala taji besi secara bersamaan dan tidak dapat membela diri. Kakinya digigit dan berdarah banyak. Kemudian kepalanya hancur di rahang serigala taji besi. Di saat-saat terakhirnya, ia menjerit memilukan. "Luli, pergi dan bertahanlah di sana." Liu Yi khawatir, jika ada retakan di sana, kawanan serigala akan menghancurkan mereka. Akibatnya akan sangat buruk. Berikan ruang. Tugas itu diberikan kepada Luli yang berteriak dan bergerak melewati 3 prajurit keluarga Liu yang sedang mundur. Ia menyerang ke depan seolah-olah dirinya adalah pedang tajam. Ia mengayunkan pedang kilin langitnya dan menebas pinggang serigala taji besi yang mencoba melarikan diri. Satu potongan dan serigala terbelah 2. Serigala taji besi terbelah menjadi 2. Luli tidak beristirahat sejenak dan terus menyerang dengan ganas ke arah 2 serigala taji besi. Ketika dia menyadari bahwa kedua prajurit keluarga Liu tidak bergerak, dia berteriak dengan marah. "Mengapa kalian hanya berdiri di sana? Aku akan mengambil alih serangan dan kalian berdua membantuku." Oke, keduanya tersadar dan segera berkoordinasi dengan Luli untuk menyerang serigala di kedua belah pihak. Luli, sendirian, telah menghentikan serangan 3 atau 4 serigala taji besi. Seolah-olah kekuatannya tidak akan pernah terkuras. Setiap kali dia menghunus pedangnya, dia dapat membunuh atau melukai 1 serigala taji besi. Bunuh. Kalau kali ini kita berhasil, saat kita kembali, semua orang bisa mendapatkan 50 poin kontribusi dan 10 kali lipat kompensasi finansial untuk keluarga siapapun yang bertarung sampai mati. Mendengar perkataan Liu Yi, semua prajurit keluarga Liu menjadi bersemangat dan moral mereka terangkat. Prajurit biasa dari klan eksternal bisa mendapatkan 10 poin kontribusi per bulan secara cuma-cuma, dan sekarang mereka bisa mendapatkan 50. Dan 10 kali lipat uang kompensasi untuk keluarga mereka jika mereka mati. Bagaimana mungkin mereka tidak berjuang mati-matian sekarang? Patriark Chai telah mengepung Raja Serigala bersama seseorang, dan jelas telah menang dalam pertempuran dan kini dapat menekan Raja Serigala. Kekacauan awal di base camp digantikan dengan ketertiban, dan para prajurit mulai melawan. Tanpa ada yang salah, mereka dapat membantai semua serigala di luar dalam waktu 1 jam. Situasi di base camp sudah stabil, tetapi keadaan di muara lembah tidak begitu optimis. Serigala-serigala itu terlalu ganas. Kelompok demi kelompok menyerang tanpa ada yang bisa dikorbankan. Dari 40 atau 50 prajurit keluarga Liu yang mengikuti Lady Yi, setidaknya 7 atau 8 dari mereka berada di puncak alam Xuan Wu. Namun dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar 3 batang dupa, hampir 10 orang telah tewas. Sebagian besar sisanya terluka, termasuk Luli. Ada luka gores di bahu dan pinggang Luli yang disebabkan oleh cakaran serigala. Dia berdarah dan bertarung, jadi dia menghabiskan terlalu banyak energi. Sekarang, dia jelas telah melambat. Namun, bangkai serigala itu menumpuk di sebuah bukit kecil di depannya. Setidaknya 20 atau 30 serigala dibunuh oleh Luli yang berlumuran darah serigala dan telah menjadi manusia berdarah. Nak, ini pelet penyembuh. Patriark Hong melemparkan 2 butir peluru putih kepada Luli. Luli meraihnya dengan satu tangan dan menelannya bersama darah serigala di sudut mulutnya. Luli tahu betul bahwa dengan begitu banyak luka berdarah di tubuhnya, jika ia tidak segera mengobati lukanya, tenaganya akan terkuras lebih cepat. Satu gerakan ceroboh, ia bisa digigit sampai mati oleh serigala taji besi. Aduh, begitu Luli menelan pelet itu, liontin gigi binatang di lehernya menyala dan berkilau. Gigi itu terlihat sangat jelas di kegelapan malam. Apa? Luli menyadari kejanggalan itu tetapi tidak punya banyak waktu untuk melihatnya. Kedua prajurit di sampingnya melirik dengan rasa ingin tahu. Tetapi liontin gigi binatang itu hanya berkilauan tanpa tanda-tanda artefak Xuan,
jadi kedua prajurit itu tidak memedulikannya lagi. Liontin gigi binatang itu bisa bersinar? Harta karun apa itu? Luli tidak dapat memahami hal ini. Sebelumnya, ketika dia meminum pil pemurni tubuh, dia akan tertidur lelap setiap kali setelahnya. Jadi dia tidak tahu bahwa liontin gigi hewan dapat melakukan hal itu. Terlalu banyak Iron Spur Wolves yang perlu dikhawatirkan sekarang. Dia bisa mati jika dia tidak cukup berhati-hati. Tidak ada cukup waktu bagi Luli untuk menyibukkan pikirannya, dan dia terus berjuang dengan sepenuh hati. Seiring berjalannya waktu, Luli menemukan masalah, dan masalah yang besar. Lukanya mulai berkeropeng, banyak prajurit keluarga Liu yang terluka meminum pil penyembuh ini, tetapi pendarahan mereka berhenti begitu saja. Beberapa bahkan masih berdarah sedikit karena mereka memutar tubuh mereka dengan keras. Tetapi bagaimana dengan Luli? Lukanya mulai berkeropeng. Mungkinkah ini karena gigi binatang? Luli memikirkannya dan menyelipkan kemejanya yang robek ke dalam ikat lehernya untuk menutupi liontin gigi binatang itu. Terlepas dari apakah itu berasal dari liontin gigi binatang atau tidak, liontin itu bersinar. Lebih baik tidak membiarkan orang lain melihatnya. Jika itu adalah sesuatu yang berharga, akan menjadi masalah jika orang lain menginginkannya. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar satu batang dupa, Luli menyadari bahwa tidak hanya semua lukanya telah berkeropeng, ia bahkan telah memulihkan kekuatan fisiknya. Ia sekarang memiliki lebih banyak energi daripada sebelumnya, seperti saat ia memulai pertarungan. Tongkang! Luli berteriak kegirangan, mengayunkan pedang kilin langitnya dan menghancurkan 3 serigala taji besi berturut-turut. Sekali lagi, dia menjadi kuat yang menarik perhatian Liu Yi dan Patriark Hong dari kejauhan. Apa? Liu Yi mengenakan baju besinya yang lembut sehingga ia tidak banyak terluka. Ia dan Patriark Hong melihat Luli dan mendapati bahunya yang terluka mulai pulih. Bagaimana Luli bisa lebih gagah berani setelah sekian lama berjuang keras? Keduanya saling menatap, tak bisa berkata apa-apa. Konstitusinya terlalu abnormal, sudah aneh ketika dia meminum pelet pemurni tubuh, dan sekarang, dia baru saja meminum 2 pelet penyembuh. Jadi bagaimana dia bisa menjadi seperti baru? Sayang sekali. Tak lama kemudian, cahaya di mata Liu Yi padam. Luli hanya ingin bergabung dengan klan tamu. Jika sebaliknya, dengan dukungan dan pelatihan penuh dari keluarga Liu, Luli bisa menjadi seorang pejuang yang kuat. Tidak tahu harus menghargai. Patriark Hong, nanti, jangan beri pil penyembuh lagi, Liu Yi berbisik pada Patriark Hong. Dia bertekad membiarkan Luli mengalami sedikit kesulitan, sehingga dia bisa sepenuhnya memahami bahwa tanpa dukungan keluarga besar, dia tidak bisa melakukan apapun. Berkat keberanian Luli dan pertarungan Patriark Hong, Liu Yi dan sekelompok prajurit di puncak alam Xuan Wu. Meskipun gelombang serigala datang dari dalam lembah, tidak ada satupun dari mereka yang dapat melewati garis pertahanan. Tubuh serigala telah membentuk gunung di dalam lembah yang sebenarnya menjadi garis pertahanan alami, memperlambat kecepatan lari serigala. Sekarang jauh lebih mudah untuk bertahan. Tentu saja, korban di pihak Liu Yi juga cukup banyak. Hanya tersisa kurang dari 30 orang dari 40 atau 50 orang. Selain Liu Yi yang memiliki harta karun yang melindungi seluruh tubuhnya dan Luli, semua orang terluka termasuk Patriark Hong yang memiliki banyak pengalaman pertempuran. Untungnya, situasi di luar sudah stabil sepenuhnya. Setengah dari serigala terbunuh. Raja Serigala terluka parah karena serangan dari Patriark Chai dan prajurit alam Xuan Wu dan bisa mati kapan saja sekarang. Ada beberapa garis pertahanan di depan lembah, dan semua prajurit keluarga yang kuat berkumpul di sana. Bagaimana Raja Serigala bisa sampai di sini? Sambil menyerang dengan ganas, Patriark Chai melirik ke sisi lain lembah dengan ragu. Ada beberapa garis pertahanan di Gunung Awan Dingin. Mereka adalah yang berada di bagian terluar. Semua tanggung jawab mereka adalah membersihkan binatang Xuan dari peringkat terendah. Jika tidak, dia tidak akan menjadi satu-satunya prajurit di alam roh yang mengendalikan seluruh situasi. Untuk beberapa garis pertahanan pertama, ada prajurit yang kuat dan bertanggung jawab untuk membunuh binatang Xuan yang kuat.
Mereka telah ditempatkan di sini untuk waktu yang lama, dan itu bukan pertama kalinya bagi mereka untuk menghadapi Raja Serigala tingkat kedua. Tentu saja, Patriark Chai khawatir bahwa garis pertahanan di sisi lain ditembus. Melolong gelombang-gelombang melolong. Tepat pada saat itu, terdengar dua lolongan keras dari dalam lembah. Suara lolongan itu bergema di lembah dan berlangsung lama. Mendengar lolongan itu, Patriark Chai gemetar ketakutan dan berteriak ketakutan, "Nona, lari sekarang. Ada dua Raja Serigala lagi." Langsung, semua prajurit keluarga Liu ketakutan. Seorang Raja Serigala hampir saja membunuh mereka semua, dan sekarang ada dua lagi. Siapa yang bisa bertahan melawan mereka? Mereka semua akan menjadikan medan perang sebagai tempat pemakaman mereka jika mereka tidak melarikan diri. Ada yang salah besar. Liu Yi dan Patriark saling memandang dan kemarahan memenuhi hati mereka. Ada beberapa garis pertahanan di sisi lain lembah dengan banyak prajurit kuat yang berjaga. Bahkan jika garis itu benar-benar putus, seharusnya ada beberapa peringatan. Namun, dari kemunculan Raja Serigala pertama hingga keduanya, tidak ada satupun pesan. Hanya ada dua kemungkinan: semua prajurit kuat di garis pertahanan tewas, atau seseorang sengaja membiarkan tiga Raja Serigala lewat. Kembali, apapun alasannya, Liu Yi tidak punya pilihan lain. Satu-satunya yang tersisa bagi mereka adalah melarikan diri, semakin cepat semakin baik. Mundur, Lu Li bahkan tidak ragu-ragu. Sebenarnya, dia telah membunuh lebih dari 100 Iron Spur Wolves, dan dengan begitu, dia telah menyelesaikan misinya. Dia hanya akan menyambut kematian jika dia tidak lari sekarang. Gemerisik, Patriark Hong, bersama tiga prajurit lain di puncak alam Xuan Wu menjaga Liu Yi dan bergegas keluar dari lembah. Lu Li mengikuti mereka dari dekat. Di bawah perlindungan orang-orang yang berkuasa dan berpengaruh, seseorang dapat memperoleh keuntungan. Para pengawal di sisi Liu Yi akan menjadi yang paling kuat. Mungkin Patriark Chai akan datang untuk melindunginya, jadi tempat teraman adalah di dekatnya. Para pengawal keluarga Liu di luar lembah melarikan diri ke berbagai arah. Liu Yi, Lu Li dan yang lainnya baru saja keluar dari lembah ketika dua Raja Serigala besar bergegas keluar bersama sekelompok besar serigala taji besi. "Nona, pergilah dulu, saya akan melindungi Anda." Patriark Chai berteriak dan menghancurkan Raja Serigala pertama dan menyerang yang kedua tanpa rasa takut. Dia tahu dengan jelas bahwa jika dia tidak menghentikan kedua Raja Serigala, tidak ada satupun prajurit keluarga Liu yang bisa melarikan diri. "Patriark Chai, jaga diri." Liu Yi berteriak sedih dan berlari ke arah gunung di sebelah kiri bersama Patriark Hong dan yang lainnya. Sebenarnya, jalan setapak gunung itu ada di selatan dan bukan di sebelah kiri. Sisi kiri akan sangat sulit untuk dilalui. Namun, jika mereka memilih jalan setapak gunung di selatan, mereka akan mati lebih cepat. Bagaimana mereka bisa berlari lebih cepat daripada Raja Serigala taji besi? Tepat seperti yang mereka pikirkan, kawanan serigala itu berlari lurus ke arah selatan. Para prajurit keluarga Liu yang mengikuti jejak itu dengan cepat dikalahkan oleh kawanan serigala itu. Suara teriakan memilukan terdengar satu demi satu. Saat itu malam yang gelap sehingga orang-orang tidak dapat melihat dengan jelas. Nyonya Yi dan yang lainnya, sejujurnya, tidak berani melihat pemandangan itu dan menghilang begitu saja ke dalam pegunungan. Apa yang dipilih Liu Yi benar. Itu adalah jalan yang sulit tetapi juga lebih aman. Bagi Iron Spur Wolves, semua manusia sama saja, jadi wajar saja jika hewan-hewan tidak akan berusaha mengejar mereka di jalan yang jauh lebih sulit dan melupakan jalan yang lebih mudah. Ketujuh atau 8 prajurit kecuali Liu Yi semuanya menderita karena duri beracun dan onak, dan mereka tidak dapat melihat dengan jelas di bawah malam yang redup. Namun, tidak seorang pun berani berhenti. Ada begitu banyak serigala dan lebih banyak lagi yang datang. Tak lama kemudian, serigala-serigala itu akan menyebar ke area seluas lebih dari 30 mil persegi. Ditambah lagi, mereka masih berdarah. Kawanan serigala itu dapat melacak jejak darah dan memburu para prajurit. Darah,
Patriark Hong baru saja teringat dan segera membagikan pil penyembuh bagi orang-orang untuk menghentikan pendarahan. Dia melihat Luli di belakang dan memberinya 2 pil juga. Luli baru saja meminum 2 pil penyembuh. Luka lamanya sudah mulai berkeropeng, tetapi kemudian dia mendapat beberapa luka baru. Namun, dia hanya menelan 1 pil setelah dia mendapatkan pil penyembuh dari Patriark Hong. Setelah beberapa saat, dia diam-diam melihat liontin gigi binatang yang tersembunyi di pakaiannya. Seperti yang dia duga, ada cahaya putih redup. Lukanya sembuh dengan cepat. Setelah berlari sejauh 1 atau 2 mil lagi, luka baru itu juga mulai berkeropeng. Coba cari gua di dekat sini dan kita bisa bersembunyi di sana. Di malam hari, tidak ada cara bagi kita untuk lari dari kawanan serigala. Setelah mereka bergerak sejauh 1 atau 2 mil lagi, Patriark Hong berkata dengan suara pelan. Nyonya Yi memikirkannya dan setuju. Penglihatan serigala tidak akan terganggu di malam hari, dan indera penciuman mereka sangat berkembang sehingga jika mereka tidak menemukan tempat untuk bersembunyi, serigala akan mengejar mereka. Sekelompok orang itu langsung berhamburan dan berusaha mencari gua di dekat situ. Tak lama kemudian, terdengar teriakan seorang pendekar dari sisi barat daya, di sini. Orang-orang berlari ke arah suara itu dan menemukan sebuah gua. Gua itu sempit, gelap, dan dalam. Tidak ada yang tahu kemana arahnya. Aku akan pergi dan menjelajah terlebih dahulu. Kau cari batu besar untuk menghalangi jalan masuk. Patriark Hong adalah seorang pria berpengalaman dengan banyak pengalaman. Dia masuk ke dalam gua sendirian dengan pedang andalannya. Yang lainnya mencoba mencari batu besar di dekatnya. Luli menemukan 1 batu besar di sebelah kiri yang sangat besar sehingga dibutuhkan 3 orang untuk mengelilinginya. Sambil memasang pedang kilin langit di punggungnya, Luli mengangkat batu besar itu dan bergegas menuju pintu masuk. Batu besar itu cukup bagus. Batu besar yang dibawa Luli cukup besar untuk menutup gua. Liu Yi mengangguk tanda setuju. Semua orang kini menunggu di luar gua untuk mendengar kabar dari Patriark Hong. Melolong gelombang-gelombang. Sebelum Patriark Hong keluar dari gua, terdengar suara lolongan serigala dari kejauhan dan suara itu semakin dekat. Jelas, serigala-serigala itu menuju ke arah Luli. Ayo masuk, Luli, tutupi gua itu. Liu Yi merasakan ada yang tidak beres dan harus meminta semua orang masuk ke dalam gua tanpa persetujuannya. Luli menyeret batu besar untuk menggunakannya guna menutup gua. Kemudian, ia mengayunkan pedang kilin langitnya untuk memotong kerikil. Dengan cara ini, pintu masuknya tertutup sepenuhnya. Wah, orang-orang duduk di pintu masuk dan mulai terengah-engah. Karena pintu masuk diblokir, tidak ada cahaya di dalam. Begitu gelapnya sehingga menakutkan. Ledakan. Tiba-tiba, terdengar suara keras dari dalam gua. Semua orang terkejut dan bergegas masuk. Namun, mereka mendapati Patriark Hong berlari mundur dan berteriak kepada mereka dari kejauhan, ada binatang suan di dalam. Tikus batu, sekarang kita dalam masalah serius. Berderit gelombang-gelombang. Suara-suara datang dari dalam gua. Di dalam gua itu sangat gelap sehingga mereka tidak dapat melihat monster-monster itu dengan jelas. Yang dapat mereka dengar hanyalah suara-suara aneh dan suara berat orang berlari. Lepaskan energi suan Anda, salah seorang prajurit keluarga Liu berteriak, dan orang-orang mengikuti kata-katanya. Dengan bantuan cahaya redup energi suan yang mereka kerahkan, orang-orang melihat ke kejauhan dan semakin frustrasi. Ada tikus-tikus besar di dalam gua di mana-mana, dan mereka menyerbu ke arah mereka seperti serigala. Tikus-tikus besar ini berwarna abu-abu dan putih. Setiap tikus berukuran sebesar kepala manusia. Gading di mulut tikus-tikus itu memancarkan cahaya dingin. Tidak seorang pun dapat melihat seberapa dalam gua itu, dan tidak seorang pun dapat mengetahui berapa banyak tikus di sana. Tikus batu, binatang suan jenis ini adalah yang paling rendah pangkatnya. Mereka menyerang hanya dengan taringnya, tetapi mereka memiliki kemampuan bertahan yang kuat. Bulu abu-abu dan putih mereka licin, sehingga tikus sulit diserang. Pada hari-hari biasa, tidak banyak masalah. Tikus batu tidak bergerak cepat,
jadi orang-orang dapat menghindarinya dengan mudah. Namun sekarang, ada serigala di luar sana. Tidak ada jalan bagi para prajurit untuk pergi. Jika ada terlalu banyak tikus batu atau satu raja tikus, itu akan berarti banyak masalah. Melolong, melolong gelombang-gelombang. Suara lolongan serigala semakin keras di luar. Tidak realistis untuk keluar sekarang karena dilihat dari suaranya, pasti ada setidaknya puluhan serigala. Mungkin tidak masalah untuk menghadapi puluhan serigala taji besi sendirian, tetapi masalahnya adalah saat pertarungan dimulai, semakin banyak serigala yang akan tertarik ke sini. Bagaimana jika Raja Serigala datang ke sini? Tidak ada jalan keluar. Mereka harus berjuang mati-matian untuk menangkis tikus batu dan keluar setelah serigala mundur. Bagaimana mungkin ada tikus batu di sini? Kupikir mereka suka tinggal di pegunungan batu merah. Salah satu prajurit bergumam ragu. Biasanya, habitat tikus batu terletak di dalam Gunung Redstone di utara. Ada tikus batu di seluruh gunung itu, tetapi tidak ada di tempat lain. Bagaimana mungkin ada kelompok seperti itu di sini? Tidak ada waktu yang terbuang untuk memikirkan hal ini bagi Liu Yi dan Patriark Hong. Liu Yi memerintahkan, bergantian untuk menyerang dan memaksa tikus batu mundur. Liu Yi berlari, Patriark Hong dan seorang pria lain juga mulai menghadapi tikus batu secara langsung. Gua itu terlalu kecil, hanya bisa menampung 3 orang untuk bertarung pada saat yang sama. Sisanya harus tetap tinggal dan bergantian menyerang. Luli berdiri di paling belakang. Ia mendengarkan dengan saksama beberapa saat dan memastikan tidak ada serigala yang menyerang batu besar itu. Kemudian, ia melirik ke dalam gua beberapa kali. Liu Yi dan yang lainnya tampak mampu menangkis tikus batu. Luli duduk di tanah dan memakan daging kering yang dimasak dan air bersih untuk mengisi ulang tenaga. Keempat prajurit lainnya menatap Luli dengan penuh semangat. Mereka tidak punya kebiasaan membawa perbekalan untuk perjalanan mereka karena persediaan di base camp sudah cukup. Saat ini, mereka harus melihat Luli menikmati makanannya dengan rasa iri. Para prajurit telah bertempur selama setengah malam dan kelelahan. Mereka telah menghabiskan begitu banyak tenaga secara fisik dan psikologis. Luli mempertimbangkannya dan mengeluarkan semua daging dan airnya dan memberikannya kepada para prajurit. Hanya itu yang tersisa, mari kita bagi. Saat itu juga, mereka tidak begitu membenci Luli. Tidak ada yang tahu berapa lama lagi mereka akan terjebak di dalam gua. Bahkan sedikit daging kering dan air bersih bisa menjadi penyelamat bagi para prajurit. Mereka membagi makanan di antara mereka sekaligus. Mereka semua mengambil beberapa daging kering dan air bersih. Setelah itu, mereka duduk untuk mengolah energi Suan guna memulihkan diri. Tikus batu adalah binatang Suan dengan pangkat terendah. Liu Yi dan para prajurit yang bertarung dengannya dapat dengan mudah menghadapi binatang buas itu, tetapi binatang buas itu sulit dibunuh. Mereka hanya dapat dipukul mundur satu persatu. Meski begitu, seharusnya tidak ada banyak bahaya asalkan Raja Tikus tidak muncul. Setelah sekitar 1 jam, 3 prajurit lainnya menggantikan Liu Yi dan yang lainnya. Luli berada di belakang dan tidak mempedulikan mereka. Ia hanya melanjutkan kultivasi dan pemulihannya. Masih ada sedikit daging dan air yang tersisa. Liu Yi memaksanya untuk menelan sebagian untuk membantunya memulihkan tenaganya meskipun dia tidak menginginkannya. Serigala masih berada di luar, terus-menerus melolong. Untungnya, batu besar menghalangi jalan masuk, sehingga serigala tidak bisa masuk. Untuk sementara, orang-orang di dalam masih aman. 1 jam lagi telah berlalu, dan sekarang giliran Luli. Luli telah berkultivasi selama 2 jam yang berarti ia telah mendapatkan kembali sebagian energi Suan. Luli membawa pedang kilin langitnya dan mulai bertarung. Seluruh situasi segera berubah. Tikus batu bukanlah hewan yang bergerak cepat, mereka juga bukan penyerang yang ganas. Hal yang mengerikan tentang mereka adalah kemampuan bertahan mereka. Luli adalah orang yang tepat untuk menghadapi binatang buas semacam ini. Satu gerakan dan dia dapat menghancurkan tikus batu, membuat mereka mati atau terluka. Dengan adanya partisipasi Luli, para prajurit di kedua belah pihak tidak terlalu tertekan.
Luli menjadi lebih berani saat ia terus bertarung dan mulai melakukan serangan balik serta masuk ke dalam gua, menghancurkan tikus batu satu demi satu. Baiklah, kedua prajurit di kedua sisi Luli segera mengerti dan melawan balik bersama Luli. Bersama-sama, mereka berhasil membuat tikus batu mundur. Bagus, Patriark Hong berteriak, "Luli, suruh tikus batu kembali ke sarang mereka. Serang mereka sekuat tenaga hingga mereka tidak berani keluar lagi. Liu Yu, pergi dan bantu Luli." Membunuh. Luli berteriak, karena tikus batu sudah mulai mundur. Bagaimana mungkin dia membiarkan kesempatan bagus itu berlalu begitu saja? Dia baru saja beristirahat selama 2 jam, dan sekarang dia berada di puncak kekuatan dan kondisi fisiknya. Saat itu juga, dia memimpin ketiga prajurit itu dan berjuang maju. Tikus batu terpaksa mundur. Tikus batu kini takut pada Luli. Pedang kilin langit di tangan Luli terlalu tajam, dan dia begitu cepat dan kuat. Setiap kali Luli menyerang, pasti ada satu tikus batu yang terbunuh atau terluka. Gua itu sempit, gelap, dan dalam. Luli, bersama Liu Yu dan 2 prajurit lainnya, bertarung selama 1 jam, membunuh ratusan tikus batu. Namun mereka belum mencapai ujung gua. Gua itu mulai melebar dan 3 jalan setapak pun muncul. Di tempat itu, tikus batu berhenti mundur. Sebaliknya, mereka menjaga jalan masuk kecil dengan sekuat tenaga dan mencicit dengan cara yang aneh. Apa yang mungkin ada di dalam gua itu? Mungkinkah itu harta karun eksotis atau ramuan tingkat tinggi? Luli dan Liu Yu saling memandang dengan bingung. Tikus batu jelas siap mengorbankan nyawa mereka untuk melindungi pintu masuk itu, yang berarti ada sesuatu yang layak dijaga di dalam. Kalau tidak, tikus batu pasti akan terus mundur. Apakah benar-benar ada harta karun kelas surga atau kelas bumi di dalamnya? Mata Liu Yu berbinar. Biasanya, harta karun di dekatnya memiliki binatang suan sebagai penjaga. Mengingat bahwa biasanya, tikus batu tinggal di pegunungan batu merah, dan penampilan mereka di sini sendiri aneh. Tidak diragukan lagi situasi di depan mata mereka membuat para prajurit terkejut dan bingung. Masuklah dengan paksa. Mari kita lihat apa yang ada di dalam. Liu Yu mengusulkan dan yang lainnya setuju. Luli juga penasaran. Siapa yang tidak menginginkan harta karun kelas surga atau kelas bumi? Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan mengangguk. Ayo pergi, kalian ikuti aku. Luli memimpin 3 prajurit lainnya dalam serangan yang ganas. Demi mendapatkan material berharga itu, Liu Yu dan 2 prajurit lainnya bahkan tidak takut mempertaruhkan nyawa mereka. Mereka menyerang tikus batu, membuat mereka mengeluarkan suara keras dan mundur. Akhirnya, semua tikus batu dipaksa masuk ke jalan kecil. Mulut jalan setapak itu sangat kecil. Hanya 1 orang yang boleh masuk dalam satu waktu. Liu Yu dan kedua prajurit itu tidak berani masuk lebih dulu karena mereka takut ada tikus batu di dalam. Luli menggertakkan giginya dengan susah payah dan berjalan ke depan. Dia mengayunkan pedang kilin langitnya dengan cara yang gila dan acak, membuat tikus batu itu terus-menerus kehilangan arah. Sekitar 30 kaki di dalam jalan setapak, jalan itu tiba-tiba melebar dan sebuah gua batu besar muncul. Ada sebuah lubang di bagian atas gua. Cahaya bulan yang terang dan jernih bersinar melalui lubang itu dan menerangi gua. Harta karun kelas surga atau kelas bumi. Luli sangat gembira. Ia melihat rumput mistis dengan 7 daun di tengah gua. Di bawah sinar bulan, rumput mistis itu berkilauan dalam cahaya putih. Asap putih samar-samar mengelilingi rumput itu. Sekali lihat, orang bisa tahu ini sesuatu yang lain. Jumlah tikus batu di dalamnya tidak terlalu banyak, hanya sekitar 100. Tepat pada saat itu, semua tikus batu berkumpul di satu sudut, bukannya mengelilingi rumput mistis berdaun 7. Ada sesuatu yang terjadi, Luli berpikir. Tikus batu mempertaruhkan nyawa mereka untuk menjaga gua, tetapi mereka tidak melakukannya demi rumput mistis. Sebaliknya, mereka meringkuk di sudut. Mungkinkah ada sesuatu yang lebih berharga? Luli, apa yang terjadi di sana? Kenapa kamu berhenti? Luli berdiri di pintu masuk, jadi Liu Yu dan prajurit lainnya tidak bisa datang.
Mereka berteriak kepada Luli dengan cemas. Luli memikirkannya dan bergegas masuk ke gua langsung menuju tikus batu. Ia yakin pasti ada sesuatu yang lebih berharga di sana, lebih tak ternilai harganya daripada rumput mistis berdaun 7 itu. Sambil berlari, Luli berteriak, "Ada rumput mistis yang berharga di sana. Aku akan mencoba menahan tikus batu. Pergilah dan cobalah panen rumput itu. Jangan sampai ada yang merusaknya." Luli berlari ke arah tikus-tikus di sudut sementara Liu Yu dan 2 prajurit lainnya berlari ke dalam gua. Liu Yu langsung tertarik oleh rumput mistis 7 warna yang mencolok. Mereka melihat ke sudut dan menemukan bahwa Luli sudah bertarung melawan tikus-tikus. Tentu saja, Liu Yu dan yang lainnya tidak berani membuang waktu lagi tetapi berlari menuju ramuan mistis berdaun 7. Ledakan, ledakan, ledakan. Luli takut Liu Yu dan prajurit lainnya akan menyadari apa yang sedang dilakukannya, jadi dia mengerahkan usaha ekstra dalam pertarungan. Dia mengayunkan pedang kilin langitnya, membunuh dan melukai tikus batu, dan dengan cepat masuk jauh ke dalam kawanan tikus. Aduh, dengan bantuan cahaya lemah energi suannya dan cahaya bulan yang kabur, Luli melihat ke tengah kerumunan namun tidak menemukan harta karun maupun tumbuhan. Namun, ia menemukan seekor tikus batu yang sangat istimewa. Ia sangat kecil, seukuran kepalan tangan. Bulu putih menutupi seluruh tubuhnya tanpa jejak kotoran. Sebenarnya, ia tidak menyerupai tikus batu, melainkan anak kucing kecil. Mengapa tikus batu ini menjaga binatang kecil berwarna putih? Luli mengangkat tinggi pedang kilin langitnya dan ingin menebas binatang putih kecil itu. Namun semua tikus batu di sekitarnya mencicit marah dan mencoba menyerang Luli seperti orang gila. Namun, binatang putih kecil itu tidak bergerak. Ia menatap leher Luli. Ada beberapa tanda ketakutan yang terlihat di matanya yang seperti permata dan mungkin ada sedikit rasa ingin tahu. Binatang kecil berwarna putih itu sangat lucu. Tidak ada tanda-tanda binatang buas swan beast di tubuhnya. Ia seperti hewan peliharaan. Tidak berbahaya bagi manusia maupun hewan. Luli melihat ke tempat yang menjadi incaran binatang putih itu. Karena pertarungan itu, liontin gigi binatang itu pun terungkap. Sesuatu membuatnya merasa tersentuh. Ia menyerang beberapa tikus batu di dekatnya, tetapi tidak menyerang binatang putih kecil itu. Desir gelombang, binatang putih itu tiba-tiba bergerak. Begitu cepatnya sehingga tampak seperti bayangan putih. Luli hanya melihat cahaya putih, dan yang mengejutkannya, binatang putih kecil itu masuk ke dalam karung goni yang ada di punggungnya. Jika Anda menemukan kesalahan, tautan rusak, konten tidak standar, harap beritahu kami agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin.